warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang sudah diberikan. Hari ini perkuliahan kita istimewa ya, Mbak dan Mas, karena ada Bapak Ngabianto dari LP2M yang akan melihat. Selamat datang Bapak Sugeng Rawuh. Ya, selamat datang. Lanjut, Bu. Nggih, matur nuwun nggih Pak. Saya lanjut nggih. Oke, lanjut. Nggih. Hari ini pertemuan terakhir kita ya Mbak Mas, ada di minggu pertemuan ke-15 ya, mengenai sumber pembiayaan pendanaan pembangunan. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan minggu kemarin ya mengenai pembiayaan atau keuangan pemerintah ya mengenai pendapatan asli daerah, dana perimbangan. Langsung saja, hari ini kita masuk pertemuan ke-15 mengenai sumber pendanaan pembangunan daerah. Nah, sebelum kita mau melihat lebih dalam ya, apa itu sumber pendanaan dari keuangan pemerintah, alangkah lebih baiknya kita mau melihat dulu apa pengertian ya, pemahaman yang dimaksud dengan pembangunan daerah. Nah, di sini dikatakan bahwa pembangunan daerah itu adalah usaha. Nah, usaha yang bagaimana ya? Usaha yang sistematik dari berbagai pelaku, baik umum, pihak pemerintah, swasta. Jadi, di dalam sumber pembangunan daerah ini, masyarakat, pemerintah itu saling bekerja sama. Ya, kalau hanya pemerintah saja tidak ada campur tangan dari masyarakat, maka pembangunan daerah itu tidak akan bisa berjalan dengan baik. Nah, kalau hanya masyarakat saja, tidak ada pemerintah, tidak ada aturan yang mengatur, maka tidak akan mungkin sebuah perencanaan, sebuah pembangunan juga akan berjalan dengan baik. Nah, di sini ada tujuan daripada pembangunan daerah itu sendiri. Nah, kita coba lihat ya, yang pertama itu untuk apa ya pemerintah melakukan pembangunan daerah? Tentunya untuk mengurangi disparsi atau yang sering disebut dengan ketimpangan pembangunan ya antara daerah, antara subdaerah ya baik di dalam masyarakat dengan hubungannya dengan pemerintah untuk terjadinya pemerataan dan keadilan. Nah, lalu tujuan pembangunan daerah yang kedua itu ada memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Dengan adanya pembangunan daerah tentunya mewujudkan keadilan, mengentaskan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja. Kemiskinan akan berkurang dengan adanya apa? Dengan adanya lapangan kerja baru, pengangguran berkurang, gitu ya. Nah, lalu di sini juga dikatakan bahwa tujuan pembangunan daerah itu sendiri meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Nah, ini tadi sudah saya katakan berhubungan ya, di mana dengan terciptanya lapangan kerja, berkurangnya penduduk miskin, maka akan otomatis itu meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat daerah itu sendiri. Mau apapun itu pekerjaannya, baik di bidang industri, di bidang pertanian sekalipun ya, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita lihat tujuan pembangunan daerah yang poin terakhir yaitu mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam. Agar apa? Agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi berkelanjutan. Nah, di sini inti dari sumber pendanaan pembangunan daerah itu sendiri ya, dilihat berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, sumber pendapatan asli daerah. Nah, itu terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Kita lanjut ya. Nah, ini dia pendapatan asli daerah tadi. Menurut
Undang-Undang Nomor 33 ya. Nah, ini tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, di mana pendapatan asli daerah itu adalah pendapatan yang diperoleh daerah itu sendiri. Nah, dibungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan. Nah, pendapatan asli daerah itu terdiri dari apa aja? Nah, itu ya, jadi ada pajak daerah, ada retribusi daerah, ya, bagian laba usaha daerah, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Nah, kalau kita berbicara retribusi daerah itu apa? Ayo. Menjawab, Bu. Ya, silakan Mbak Dwi. Monggo. Jadi retribusi daerah itu merupakan suatu pajak yang diperoleh berdasarkan dari pembukaan perizinan lahan usaha. Iya, sip ya. Jadi pajak yang peroleh dari perizinan lahan usaha. Nah, di sini ada 4 ciri pajak daerah. Ya, kita bisa lihat yang pertama itu di mana pajak juga berasal dari pajak asli, ya, pajak asli daerah maupun pajak pusat yang tentunya diserahkan kepada siapa? Kepada setiap daerah sebagai pemasukan daerah itu sendiri. Lalu yang kedua itu ada pajak daerah dipungut oleh daerah. Nah, biasanya ini hanya di wilayah administrasi yang dikuasainya, misalnya per kabupaten, ya, jadi per wilayah, tidak lingkup dalam lingkup yang besar. Lalu yang ketiga itu pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan rumah tangga daerah. Nah, urusan rumah tangga daerah itu apa aja, Bu? Ada banyak, ada bermacam-macam. Salah satunya perbaikan jalan, pembangunan jembatan, perbaikan atau penambahan fasilitas layanan kesehatan, dan lain sebagainya, ya. Lalu yang keempat, dipungut oleh daerah berdasarkan apa? Berdasarkan perda. Ya, sehingga apa? Sehingga pajak daerah yang bersifat memaksa dan dapat dipaksakan tentunya kepada siapa? Kepada masyarakat yang wajib membayar pajak. Ya, jadi masyarakat taat pajak. Nah, ini ada beberapa gambar contoh pajak daerah yang dimiliki oleh setiap daerah. Nah, pungutan daerah itu juga merupakan apa? Merupakan pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu. Nah, yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah. Lalu ada juga bagian laba usaha daerah, yang ini biasanya kekayaan daerah yang diambil dari badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. Nah, di sini lain-lain pendapatan daerah yang sah. Nah, apa itu, Bu, pendapatan daerah yang sah? Jadi, kalau kita berbicara lain-lain pendapatan daerah yang sah, maksudnya adalah pendapatan daerah yang dimana itu juga merupakan salah satu pemasukan bagi daerah itu sendiri. Nah, kita sekarang membahas soal dana perimbangan. Nah, apa itu dana perimbangan? Ya, jadi dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada siapa? Kepada daerah. Karena sistem pemerintahan kita itu sudah sifatnya sistem desentralisasi. Jadi, setiap daerah diberikan kewenangan untuk mengatur daerahnya masing-masing. Dana perimbangan ini itu ada 3. Nah, ini mau Ibu tanya lagi nih. 2 minggu kemarin saya juga udah menjelaskan ini ya. Dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil. Nah, coba disebutkan apa itu dana alokasi umum. Saya, Bu. Ya, silahkan. Ya, dana alokasi umum itu yang bersumber dari APBN yang tujuannya itu untuk pemerataan keuangan di setiap daerah. Seperti itu mungkin, Bu. Oke, good ya. Jadi dana yang bersumber dari APBN yang diberikan oleh pemerintah kepada setiap daerah dengan jumlah yang berbeda tentunya ya. Untuk apa? Untuk memperbaiki ya, untuk melakukan terwujudnya pembangunan ekonomi yang bersifat adil dan merata. Kalau dana alokasi khusus, Saya, Bu.
Ya, monggo. Mas siapa ini? Mas Hafid. Dana alokasi khusus itu dana yang sumbernya dari APBN yang digunakan untuk mendanai kegiatan khusus dari pemerintah daerah setempat. Begitu, Bu. Oke, sip ya. Jadi biasanya dana alokasi khusus ini ya Mas Hafid digunakan untuk keperluan khusus yang sedang dibutuhkan oleh setiap daerah. Ya, good ya. Oke, kalau dana bagi hasil. Oke, silakan dengan Mbak siapa? Ainul. Ya, Mbak Ainul, monggo. Ya, dana bagi hasil merupakan dana yang berasal dari sumber daya alam dengan penetapan dasar perhitungan dan daerah penghasil. Seperti itu, Bu. Oke, mantap, good ya. Jadi dana bagi hasil itu biasanya, contoh realnya seperti Freeport yang ada di Papua, gitu ya, yang mengelola pihak asing, yang sekarang sudah menjadi milik kita, tetapi mereka tetap melakukan apa? Melakukan pembagian hasil, keuntungan kepada daerah yang ditempatkan, di mana mereka membangun industri tersebut. Nah, ini ada dana lain-lain di dalam sumber keuangan pemerintah, ya, di dalam perencanaan keuangan pembangunan daerah, ada dana hibah, dana darurat. Materi saya selesai, ini ada permainan yang sedikit menguji kamu sampai sejauh mana kamu menguasai materi yang saya berikan dari pertemuan 9 sampai pertemuan ke-15 ini. Oke, Mbak, silakan. Nursaidah, Bu. Iya, Mbak Nur Saida, silakan. Izin bertanya ya. Tadi kan ada dana alokasi umum, ada dana, suaranya putus-putus enggak ya, Bu? Agak putus-putus, tapi enggak apa-apa, Mbak. Nanti kalau saya kurang jelas, saya suruh kamu ngulang. Iya. Sebelumnya mohon maaf ya, Bu. Tadi kan ada dana alokasi umum, ada dana alokasi khusus. Nah, di dana alokasi khusus itu kan dari APBN yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan-kegiatan khusus begitu, Bu. Nah, itu ada kriteria dari pemerintah pusat sendiri untuk mengalokasikan dana selain kata Ibu tadi urgent atau enggak ada, Bu? Kayak cuman kalau urgent ya udah dulu gitu. Atau ada kriteria lain gitu, Bu. Terima kasih, Bu. Oh, gitu. Ya, jadi kalau misalnya, jadi pertanyaannya itu apakah ada kriteria dana alokasi khusus yang diberikan oleh pemerintah kepada setiap daerah gitu, Mbak Nur Saida, saya simpulkan. Nah, jadi di pemerintah itu tetap mengkategorikan, Mbak, ini termasuk kebutuhan urgent daerah itu apa? Bukan. Salah satu contoh nih ya, satu desa itu dibagi menjadi 2 wilayah, berangkat sekolah, berangkat ke pasar, itu semua ada di desa B. Nah, karena adanya putusnya jembatan tadi, desa A tidak bisa ke desa B untuk sekolah, berangkat ke pasar. Nah, itu merupakan salah satu kebutuhan urgent yang dimiliki oleh daerah. Nah, jadi itu salah satu termasuk dana alokasi khusus yang diprioritaskan oleh pemerintah pusat untuk mendanai kebutuhan dana alokasi khusus yang diperlukan daerah tersebut. Jadi tetap diprioritaskan seperti itu. Mungkin sekian saja perkuliahan pertemuan terakhir kita, Ekonomi Publik 1. Mungkin dari Bapak Ngabianto, monggo Bapak, mungkin ada yang mau disampaikan Bapak? Oke, terima kasih. Selamat sore. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Ya, ini semester berapa ini? Semester 3, Pak. Semester 3, Pak. Semester 3 apa studi pembangunan atau apa ini? Ekonomi pembangunan, Pak. Ekonomi pembangunan, Pak. Ekonomi pembangunan ya. Ekonomi pembangunan. Ya, baik. Jadi ini
Suaranya bisa ya? Bisa, Pak. Bisa, Bapak. Mana Jelas, Pak. menggema apa tidak ini? Bergema? Normal, Pak. Ya, Pak. Tidak, Pak. Normal. Oh ya, ya. Ya baik, jadi ini merupakan pertemuan terakhir ya dari Bu Kris ya. Dan selanjutnya tadi sudah dipesankan oleh Bu Natali, saudara nanti akan mensiapkan untuk ujian akhir ya. Jadi nanti di bulan Januari, saya kira semuanya bisa menyiapkan untuk UAS, dan yang penting saudara tetap sehat ya dan selamat ya. Jadi selamat dari wabah COVID-19 ini, karena memang belum memungkinkan untuk Anda datang ke kampus ya, karena Semarang juga masih sangat merah itu ya, jadi masih banyak kasus ya, sehingga ya yang utama adalah menjaga kesehatan itu ya. Yang utama menjaga kesehatan, dan ya tadi semuanya kita berdoa semoga selamat. Makanya mohon tetap menahan diri ya, tetap mengikuti protokol, selalu cuci tangan, memakai masker ya, dan juga jaga kerumunan ya. Kerumunan. Jadi jangan sampai kerumun atau berkerumun ya, itu yang juga rawan penyebaran COVID ya, karena kita tidak tahu siapa yang kena, mungkin banyak orang-orang ODP ya, yang orang mungkin sudah positif tapi tidak ada gejala ya. Jadi semuanya waspada untuk itu, sehingga saudara yang masih di kampung, di rumah masing-masing ya tetap jaga diri ya di rumah masing-masing. Jadi sementara tidak usah ke Semarang. Dan mungkin nanti ini juga akan bertahan untuk model daring ini di semester genap yang akan datang ya. Mungkin ini yang akan dimulai bulan Maret, itu bukan, mungkin awal-awal itu masih tetap pakai daring, hanya mungkin mata kuliah praktikum saja yang kemungkinan luring ya, atau mungkin pertengahan semester 2 itu yang memungkinkan luring. Tapi kalau lihat kondisi seperti ini ya, untuk perkuliahan nanti semester genap awal-awal ini tetap menggunakan daring ya, yang akan masuk nanti pada bulan Maret ya. Tapi ini Anda kan sedang finishing untuk semester ganjil, untuk semester gasal ini sampai dengan nanti ujian semester di bulan Januari ya. Ya baik, saya kira itu yang saya sampaikan, Bu Kris Natali ya. Baik, Bapak. Saya kira itu, dan terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ngabianto, Ya, waktu dan kesempatan yang sudah mau diluangkan Bapak untuk meninjau perkuliahan kami. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan, Bapak. Ibu Grace akhiri perkuliahan kita siang hari ini. Salam sehat, salam jumpa kembali ya. Tetap mematuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Terima kasih.